Balik lagi di Jawa Vlog. Yoi. Sama gua dan Bang Zani. Siap. Dan Ada kali gua ini- Zani di sini, ada Abdi di sana. Abdi di sana. Dan kali Kembali ini lagi. kita membahas tentang pemilu raya, Bang ya. Betul. Pemilu raya. Pemilu rayanya Jakmania Jakmania, atau ya. Mubeslup, Mubeslup. musyawarah besar luar biasa. Luar biasa. Nanti Dan besar tanggal- luar biasa pula ya. Iya. Besar luar ya, pokoknya akbar deh. Yoi. Tanggal 22 nanti Januari. Betul, 22 Januari 2017. 17. Tempat dan waktunya nanti kita konfirmasi lagi karena pembuatan video ini kita belum tahu kita tempat fiksnya dan TP juga belum rilis ya dia. Iya, dan kemarin beberapa hari kemarin kita juga udah ketemu sama 3 calon tersebut. 3 calon tersebut. Menghimpun lah ya. Menghimpun data informasi dari ketiga calon tersebut Mm-mm. tentang latar belakangnya, tentang harapan ke depannya buat Betul. organisasi Dan pengalaman. pengalaman organisasi Gitu. baik di Jakmania maupun di luar Jakmania itu sendiri. Betul. Dan pastinya kita ada di JO Vlog. Geovlog. Kan gue bilang tadi Geovlog. Oh, udah ya? Udah. Tadi gue nggak denger soalnya. Udah. Suara gue juga lagi pindang nih, sorry. Nanti Oke, Geovlog. oke. Ketiga calonnya Betul. mungkin rata-rata dari teman-teman udah ada yang tahu, Paham. banyak yang tahu. Karena juga termasuk orang-orang lama juga Ya, kali karena ini. termasuk senior juga. Bener gitu. Organisasi. Dan pertama kita dengerin aja kali langsung dia soal Mau kita Oh, bahas iya. lagi nggak siapa aja? perkenalin dulu Ya, ya. perkenalan dulu. Ada 3 nama calon calon dari ketua umum nomor Jakmania 2017-2020. 20. Yang pertama Dari nomor urut 1. ada Bang Duto Pamungkas Pamungkas. alias kita kenal dengan nama Bang Robert. Masuknya Korwil Kemayoran. Beneran. Betul. Nomor urut 2 ada Bung Ferry. Ya udah nggak usah gue Betul. perkenalkan lagi lah siapa Bung Ferry. Salah Iya. satu pendiri juga. Insinyur Tauhid Indra Syarif. Itu nama lengkapnya, tapi biasa kenal dengan Bung Ferry, salah satu pendiri dari 40 pendiri Jakmania atau kita biasa kenal dengan nama JM. Yang Terus ketiga, ada Bang Donald Aldiansyah. Dona Aldiansa. Yang saat ini Korwil. menjabat sebagai PLT juga ya. Betul. Saat ini menjabat sebagai PLT Betul, Jakmania. dari Korwil Kapuk ya. Korwil Kapuk. Ya, langsung aja deh kita dengerin penjabaran pengalaman organisasi. Pertama pengalaman organisasi Pengalaman dulu ya. organisasi dulu. Oke. Pengalaman organisasi baik di Jakmania maupun Di luar Jakmania. Ini dia. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Nama gue panjang banget nih, karena keturunan Jawa. Nama panjangnya Muhammad Triono Duto Pamungkas. Tapi gue biasa nulis di KTA maupun absensi di kala briefing, gue singkat aja namanya Duto Pamungkas. Tapi teman-teman lebih senang manggil Robert gitu. Ya gue terima aja manggil apapun, yang penting bukan nama binatang. Ya, pengalaman gue bergabung dari Jakmania itu tahun 99, diajak teman SMA tahun 99 coba bikin KTA bulan Februari. Kebetulan nomor KTA gue JP 5 00199 0299. Itu dari saat itu coba gue bergabung dengan teman-teman Kemayoran yang sudah masuk dulu itu, gabung, coba gue gue pernah dengar Bung Ferry bilang kalau kita mau jadi pemimpin yang baik harus jadi anggota yang baik. Gue coba untuk menjadi anggota yang baik. Ya, gue saat itu nggak pernah terpikiran Korwil, mau jadi terus enggak. Yang penting gue coba meluangkan waktu, kesenangan dan kecintaan terhadap Persija, coba gue luangkan waktu ya dengan bergabung sama teman-teman dukung Persija di Lebak Bulus saat itu ya. Ya akhirnya lama kelamaan ada pemilihan Korwil, gue coba ikut, bukan daftar ya, teman-teman ngajuin deh bang, maju bang jadi Korwil Mayoran. Akhirnya gue coba ngajuin, tapi saat itu gue kalah suara. Kebetulan acaranya di sini di Hutan Panjang. Hutan Panjang itu merupakan pergerakan pertama anak-anak Jakmania Kemayoran. Akhirnya terpilih Ahyar sebagai Korwil, gue sebagai wakil. Ahyar karena nggak punya waktu, akhirnya lama kelamaan gue coba disuruh menggantikan Ahyar untuk jadi Korwil. Kalau nggak salah sekitar tahun 2004 gue coba udah melaksanakan sebagai Korwil, tapi belum sah. Akhirnya Bung Ferry mengesahkan gue sebagai Korwil tahun 2005. Itu kalau nggak salah bulan April 2005 itu. Ya, pengalaman jadi Korwil itu dari 2005 sampai 2011. Di saat Korwil gue pernah juga jadi koordinator daerah
Korda Jakarta Pusat. Itu tahun 2008 sampai 2007 sampai 2011 nggak salah. Terus pas kepengurusan Bung Danang, gue ditunjuk sebagai ketua 3 Jakmania yang membidanin Korwil dan Korlap. Di eranya Bung Danang habis selesai, di eranya Bung Riko gue ditunjuk sebagai ketua 2. Tapi di saat yang kedua kali Bung Riko terpilih, gue coba untuk berhenti, mengundurkan diri karena ya saat itu gue udah nikah, udah punya anak. Akhirnya di era Bung Riko yang kedua kalinya gue nggak jadi pengurus lagi gitu. Terus di saat eranya Bang Richard, gue coba diminta tolong sama ketum, terpilih Bang Richard untuk bantu jadi ketua 1. Ya karena di Jakmania itu gue nggak ada tujuan apa-apa ya selain kebanggaan dan kecintaan gue terhadap Jakmania dan Persija. Akhirnya gue terima tawaran itu, duduk lagi sebagai posisi ketua 1 Jakmania, sama yang membidangi juga Korwil dan Korlap. Dia di eranya Bang Richard. Selain di Jakmania gue juga pernah berorganisasi gitu, cuman nggak lama. Kayak waktu itu tahun 2007 sampai 2011 di Karang Taruna tingkat kelurahan Serdang. Kebetulan domisili gue di Kelurahan Serdang, Kecamatan Mayoran. Saat itu menjabat sebagai kepala seksi pemuda dan olahraga di Karang Taruna tersebut. Selain itu gue pernah dipercaya. Jadi di lingkungan rumah gue itu ada bos, bukan bos tapi dipanggilnya bos, itu namanya Pak Jaki Ali. Kebetulan beliau punya dana dan coba membeli MBVA. MBVA itu salah satu klub divisi, waktu itu divisi 1 Persija, internal Persija yang home base-nya itu di Lapangan Banteng. Bukan membeli SSB-nya, tapi membeli klub yang saat itu ada di posisi saat itu ikut kompetisi divisi 1 Persija. Nah, di situ gue tunjuk sebagai sekretarisnya. Ya akhirnya berjalan 2 tahun yang klub MBVA itu masuk ke divisi utama Persija. Pernah tuh juara divisi utama sampai 2 kali, tapi karena ada suatu hal kendala, dia punya usahanya bangkrut, gagal, akhirnya bubar tim MBVA itu. Sampai saat ini tahu diketuai sama siapa gitu. Nama asli saya sebenarnya Tauhid Indra Syarif, dipanggil Ferry. Anak-anak biasa manggil saya Bung Ferry. Saya lahir di Bandung 18 Februari 1965. Kemudian pengalaman organisasi di luar Jakmania. Jakmania dulu baru di luar. Kalau di Jakmania, saya pendiri Jakmania. Kemudian saya di eranya Gugun Gondrong itu jadi ketua 1 Jakmania. Kemudian saya alhamdulillah dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua Jakmania periode kedua tahun 99 sampai 2001. 2001 sampai 2003 dipercaya lagi menjadi ketua umum Jakmania. Kemudian di tahun berikutnya 2003 sampai 2005 kembali lagi dipercaya untuk menjadi ketua umum Jakmania. Selanjutnya saya menjadi penasihat sampai tahun ini pun masih menjadi penasihat di era Richard. Di luar Jakmania saya pernah jadi ketua di masa SMA, saya pernah ketua seksi kesenian di OSIS. Saya pernah waktu masa kuliah saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa mekanisasi pertanian di Institut Teknologi Indonesia. Kemudian saya di luar dari akademik, saya pernah jadi ketua ranting taekwondo Lebak Bulus, Haris Club Taekwondo ranting Lebak Bulus, saya pernah di sana. Selebihnya hanya jadi partisipan di panitia rally Marapen, kemudian di organisasi kepemudaan di daerah saya pernah jadi ketuanya, yaitu Karisma Muda Lestari. Nama gue Bernama Pusat Aldiansa. Ini tanggal lahir 28 Januari 1982, PN Jakarta. Yang pertama, pengalaman organisasi Jakmania adalah ketika 2004 gue diangkat sebagai menjadi Korwil wilayah Kapuk. Periode 2004 sampai 2015. Dan ketika 2015 dari pengurus pusat dipercaya sebagai Korwil Jakarta Barat. Selang 3 bulan kemudian
Bang Richard selaku Ketua Umum Jakmania periode 2015, saya dipercaya sebagai Ketua 1 Jakmania, menggantikan posisinya Bang Robert sementara itu. Dan untuk pengalaman organisasi lain dari 2003 sampai 2015, gue sebagai Forum Betawi Rempuk, artinya dari koordinator lapang sampai sekarang ini menjadi Divisi Jakarta Barat. Setelah melihat pengalaman masing-masing calon dalam berorganisasi, karena itu penting, karena kan pengalaman juga turut jadi salah satu bagian bagaimana perjalanan ini dia nanti memimpin Ketua Umum Jakmania 3 tahun ke depan gitu ya dia. Ya, dan rata-rata juga ternyata calon-calon kita tersebut punya organisasi juga di luar selain Jakmania. Ada organisasi kemudaan, organisasi Karang Taruna, organisasi di kampusnya dulu. Iya. Dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga gitu. jadi ya kalau catatan, bekal, ya betul. Catatan dan bekal ya pastilah cukup. Pasti. Karena nama-nama ketiga nama tersebut juga udah nama-nama yang senior lah. Betul gitu. Dan selanjutnya apa lagi di? Selanjutnya mungkin kita lihat latar belakang kenapa mencalonkan jadi ketua umum. Alasannya apa sih? Dia akhirnya mengambil formulir dan menyatatkan namanya untuk kemudian mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum Jakmania. Gitu. Pasti macam-macam ya dia alasannya. Oke. Yaudah lihat aja deh. Nih, lihat ya. Alasannya kenapa mau calonin lagi? Sebenarnya apa ya, dengan keprihatinan kondisi Jakmania yang ada gitu, dan teman-teman minta, teman-teman khususnya di anggota di Kemayoran sendiri minta kita untuk mencalonkan gitu loh. Kayak saya tanya teman-teman, kenapa? Karena lo mampu bang, gitu ya. Mampu dari apa ya, lo bisa bisa memimpin Jakmania Kemayoran sampai 7 tahun, sampai teman-teman anggota nurut, sampai Jakmania bisa berkembang besar, Jakmania Kemayoran bisa berkembang besar gitu loh. Nah, setelah gue berpikir, emang gue juga merasa prihatin dengan kondisi organisasi sekarang ini. Ya tau lah teman-teman, mungkin ada ada rahasia umum itu yang teman-teman yang kesini lah kesitu gitu loh. Dan saat ini menurut kacamata gue itu ya kondisi organisasi ini ibarat gelas yang pecah gitu, yang berantakan gitu. Nah, gue coba untuk dengan pengalaman dan kemampuan untuk merapikan pecahan itu sendiri gitu, untuk merapikan pecahan itu kembali sehingga menjadi bentuk gelas semula gitu. Bukan seperti itu. Dan kebetulan juga teman-teman Korwil juga banyak yang merespon, banyak yang mendukung. Kemudian latar belakang kenapa saya ingin maju lagi menjadi ini sebetulnya awalnya dari dorongan teman-teman, pertama dari eksternalnya Jakmania, kemudian dari teman-teman pendiri Jakmania, dan ditambah lagi dari Korwil Jakmania. Intinya kita melihat gini, pada saat kita mendirikan Jakmania ini sebetulnya ada 2 poin yang kita pengen capai. Yang pertama, menjadikan Persija tuan rumah di kandangnya sendiri. Dalam arti ketika Persija main di Lebak Bulus, ketika Persija main di Senayan, Persija main dimanapun, itu mayoritas supporternya adalah Persija. Kita memang waktu itu berangkat dari Persija, sebuah klub yang minim sekali supporter. Bahkan tadi pengurus Persija pun bisa mengatakan tidak ada supporter kita berangkat pada saat itu. Jadi akhirnya kita coba membumingkan Jakmania ini, mengajak warga Jakarta untuk melupakan asalnya, tapi kalian udah tinggal di sini, kita coba anak-anak mereka semua untuk jadi supporter Persija. Ternyata mimpi itu sempat terwujud, tapi sekarang kita lebih banyak main di daerah. Satu dan lain hal. Ini yang sebetulnya menjadi target baru dari kita. Pengen seperti itu lagi, tapi mungkin dengan perjuangan yang agak berbeda. Terus kemudian kedua adalah Jakmania itu harus bisa menjadi, organisasi ini harus bisa menjadi jembatan antara pengurus Persija atau garis miring manajemen Persija, pemain Persija, dan supporter Persija. Nah, sejak Menteng digusur, hubungan harmonis ini seperti hilang. Kantornya Jakmania di Kuningan, kantornya Persija di Senayan dulu, latihannya kadang mesnya di Pamulang, latihannya kadang di Pamulang, kadang di Kelapa II Depok. Jadi komunikasi nggak lancar dan efeknya kurang bagus
Karena info-info yang didapat dari supporter itu info-info liar dari media-media sosial lain, dan media sosial sekarang ini kan banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya. Nah ini yang salah satu menjadi kenapa saya pengen lagi ngebenerin. Latar belakangnya gua mencocokin diri karena yang pertama adalah berkat motivasi atau support dari teman-teman Korwil, itu yang pertama. Yang kedua, gue ingin mengembalikan citranya Jakmania yang dulu kembali ke habitatnya, karena gue anggap Jakmania yang sekarang ini butuh penataan yang dulu. Ada beberapa hal yang harus disampaikan di sini, artinya Jakmania sudah hilang yang namanya yang tadinya kreatif, inovatif, ya kan, terbilang artinya tidak rusuh, artinya bukannya rusuh, ada permasalahan-permasalahan yang harus ditinjau kembali, yang harus ditata kembali. Artinya demi organisasi Jakmania sepertinya, Jakmania butuh sosok pemimpin yang benar-benar loyal terhadap Persija, loyal terhadap arus bawah yang perlu dibutuhkan oleh pemimpin. Artinya sosok pemimpin ini belum ada di Jakmania. Nah, dan gua orang ketiga yang mengambil pemimpin di sekitar Jakmania. Kenapa gua ingin mengikut? Karena gua ingin Jakmania kembali bersatu, kembali dalam satu wadah organisasi Jakmania. Tidak terpecah belah dan tidak ada yang namanya kotak-kotakan. Nah, gimana tuh Bang? Nah, itu dia alasannya ya. Udah kita lihat bersama, kita dengerin, kita praktikan secara sesama ya di beberapa faktor karena adanya dukungan dari orang-orang sekitar ya. Betul. Pendukung-pendukungnya. Dari teman-teman, dari koril-koril gitu ya. Dari anggota-anggota pun juga, karena nama-nama tersebut mungkin dianggap layak, mampu, capable lah dalam betul organisasi untuk 3 tahun ke depan ya. Karena mungkin kalau kita ngomong organisasi ke depan 3 tahun ke depan, pasti banyak tantangan banyak banget yang bakal dihadapin, dan mungkin ada harapan-harapan dari calon itu dia maksud gue tuh yang mau disampaikan gitu di video ini gitu. Secara garis besar, secara umum ya, ini dia nih harapan ketiga calon ketua umum Jakmania. Bila mana gue diberi amanah, dipercaya untuk jadi ketua umum, ya insya Allah insya Allah kita bersama mungkin harapan gue dengan teman-teman yang lain ya, kita untuk membangun kembali organisasi kita yang saat ini sedang terpuruk, sehingga dengan sistematis Persija juga bisa kita andalkan. Saat ini sama kondisi organisasi dan tim yang kita banggakan ini sedang terpuruk. Ya harapan gue mungkin sama dengan harapan teman-teman yang lain, biar organisasi Jakmania dan kesebelasan Persija bisa jaya kembali dari keterpurukan ini. Harapannya saya pengen ngerapihin organisasi ini. Sebetulnya tidak ada yang istimewa, yang sesuatu yang baru, tapi saya pengen semua berjalan sesuai dengan relnya masing-masing. Sekretariat kita tuh harus kita hargain dengan cara apa? Kalau kita komunikasi tuh bisa, ini organisasi itu pertama punya identitas kartu anggota, terus kemudian pengurus juga punya identitas ID card. Jadi yang mengaku-ngaku pengurus tapi ternyata tidak punya ID card khusus, itu berarti bukan pengurus. Dan pengurus itu harus rajin ke sekret untuk berkomunikasi dengan kebijakan-kebijakan organisasi. Jangan sampai akhirnya mereka bertanya di medsos, di media sosial, nulis-nulis status segala macam yang dibaca banyak orang, sehingga akhirnya malah kontraproduktif dengan pembangunan image Jakmania itu sendiri. Jadi saya pengen kembalikan lagi, ayolah kita silaturahmi lagi sama-sama, gabung sama-sama di sekretariat yang kita banggakan ini. Kita sama-sama bahas, semua keputusan yang keluar adalah keputusan bersama, walaupun di dalam ada perbedaan itu biasa, tapi keluar kita satu muka, satu jawaban, satu visi, satu misi, bahwa kita adalah Jakmania, kita punya cita-cita seperti ini. Jadi
intinya adalah kebanggaan terhadap Jakmania dan kemudian memfungsikan lagi kesekretariatan kita, dan paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan dukungan positif kepada Persija sehingga Persija bisa main di kandang sendiri, Persija bisa punya sponsor, Persija bisa punya pemain-pemain yang hebat, dan Persija punya semangat yang luar biasa karena dukungan yang luar biasa dari Jakmania. Harapan gua ke depannya Jakmania harus lebih kreatif, harus lebih dewasa, ya kan. Masalah yang terjadi anggap aja satu pembelajaran buat kita semua. Ke depannya gue berharap Jakmania lebih dewasa, lebih solid. Artinya yang pertama dalam dukung tim kesayangannya Persija Jakarta. Mungkin saat ini tim benar-benar butuh support dari Jakmania ke depannya. Mungkin itu aja yang harapan gua untuk kedepannya. Gue berharap nanti dengan pemilihan ketua umum Jakmania di periode 2017 sampai 2020, gue berharap ini benar-benar demokrasi, benar-benar artinya benar-benar pemilihan yang jujur, adil. Artinya emang kita butuh yang namanya pemimpin. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 3 calon. Gue berharap tidak ada perbedaan, tidak ada perdebatan. Alhamdulillah dalam 3 tahun ini selama ini hubungan baik, ya kan? Tidak ada yang namanya bersaing. Kita boleh bersaing sehat-sehat, tapi gue berharap tidak ada yang namanya money politik, ya kan? Karena dari awal kalau dengan adanya uang di organisasi mungkin ke belakang itu efeknya nggak bagus. Berharap nanti tanggal 22 Januari berharap pemilihan ini benar-benar yang ibaratnya yang fair, ya, ibaratnya tidak ada namanya money politik. Gue berharap 3 calon ini bisa mengembangkan Jakmania lebih kreatif lagi. Oke, itu dia tadi Bang, harapan dari ketiga calon. Mungkin rata-rata juga punya harapan yang sama sih kalau secara garis Semuanya lah semuanya. Nggak cuma calon ketum. Oh iya. Kita juga punya harapan. Kita juga punya harapan. Dan harapan itu gue rasa mewakili harapan kita juga. pastinya, dan juga mewakili harapan teman-teman yang nonton video ini nih, gitu kan. Dan ada pepatah yang mengatakan setiap orang hidup tuh pasti punya harapan. Harus punya harapan lah ya. Karena sekecil apapun itu gitu ya. Iya, kayak kita di video sebelumnya udah bahas tentang harapan. Yoi. Yang nggak ada yang lebih buruk daripada orang yang hidup tanpa harapan. Ya elah. Benar. Lagi kan tuh. Boleh. Nah, selanjutnya apa nih, Di? Selanjutnya mungkin kalau ngomongin Pemilihan? ya mungkin nanti tanggal 22 banyak teman-temannya Bang yang belum tahu Gimana sih teknisnya ya? Cara teknis pemungutan suara dari teman-teman. Betul. Di Mubes kali ini teman-teman juga punya andil. Yeah. Kesempatan hak suara juga ya? Benar. Dan detailnya tuh kemarin sempat kita tanya-tanya ke panitianya, ke SC-nya. Dari penjelasan SC-nya sih ada 707 suara yang akan diperebutkan 3 calon ini, Di. Oke. 700 itu Korwil dan anggota, 7 ini perwakilan Jakmania. Oke. Yaitu, di mana 700 ini akan dibagi kepada 65 Korwil. Ya. Nah, untuk teknisnya kayak gimana? Seperti info yang disampaikan oleh panitia, itu nanti akan berdasarkan persentase kartu anggota aktif per Korwil masing-masing. Gitu. Contoh misal Korwil A, dia punya 1000 orang anggota aktif. Oke. Gitu. Itu tinggal dipresentasikan aja dengan total 700 suara yang akan dibagikan kepada 65 Korwil. Ya mungkin emang nggak rata, tapi emang itu prosedurnya gitu kan. Itu jadi mungkin salah satu tata cara yang diambil lah pada akhirnya oleh panitia pemungutan suaranya ketua umum Jakmania kali ini. Bisa dibilang pemilu raya ya dia. Karena dari 65 Korwil itu bisa dibayangkan nanti ketika pemilihan ada banyak orang yang datang. Yes. Walaupun jumlahnya nggak rata. Ya, walaupun jumlahnya nggak rata dan walaupun nggak masing-masing anggota bisa milih, Yes. tapi enggaknya kita bisa, gue punya feeling sih bakal ramai banget nanti pas Mubes lu. Dan itu nggak cuma kekuasaan nggak cuma ada, kalau misalnya bahasa sekarang kekuasaan nggak cuma ada di DPR atau DPRD. Iya. Gitu, ada di rakyat. Di rakyat. Dalam hal ini anggota. Gitu, anggota Jakmania gitu. Jadi anggota juga pasti akan melihat track record dan
apa aja sih yang ada di 3 calon ini dan Iya. kemudian akan menentukan hak suaranya, menentukan pilihannya dari hak suara yang udah dipegangnya gitu. Yang pasti ya kita semua berharap pemilu kali ini, pemilu Jakmania kali ini juga menjadi sesuatu hal apa ya? Titik balik. Betul. Titik balik. Sesuatu hal yang baru untuk menuju yang Mau lembaran baru lah. ya betul gitu. Jadi lebih baik dan lebih baik. Yap. Seperti yang kita udah pernah bahas di video sebelumnya, ulang tahun Jakmania udah 19 tahun nih. Iya. Ini Udah bukan muda umur lagi. yang muda lagi, Bukan anak umur muda remaja lagi. yang udah mulai nakal-nakalnya kan gitu. Jadi mulai. butuh gitu deh gitu. Gitu. Oke deh. Itu dia. Ada yang mau dibahas lagi, Om? Udah sih aman gitu. Udah sih Jadi aman. kita tinggal tunggu hasil di 22 Januari Iya, 2017. Dan kita juga pasti nanti akan kabarin di mana tempat untuk membesuk. Yes, karena sampai video ini dibuat tahu. belum ada rilis resmi dari pengurus pusat Jakmania ataupun dari panitianya gitu. Oke. Udah? Seperti Oke. biasa akhir kata jangan lupa di Like, comment, and subscribe. Yes. Comment, like, and subscribe gitu deh. betul. Kalau lo suka sama video ini lo bagiin ke teman-teman lo gitu kan. Share Jangan di ragu semua sosmed gitu yang kan. punya. Dan yang pasti karena dukungan semua dari tontonan lo semua kita masih bisa terus Iya. membuat karya seperti Karena ini dari gitu. teman-teman juga gitu. Betul. Kalau gitu. memang ada saran dan kritik bisa Boleh. langsung komen di bawah situ tuh. Yes. Kita Karena baca kalau kita. karena kita juga butuh masukan-masukan dan kita Pasti, akan terus betul banget. memperbaiki kualitas yang ada. Oke, ada Kak. Gua Abdi. Gua Zani, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dicek. Mana ya? Pertama berarti kita mulai dari tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Salam.